Karena apa? Karena di situ terdapat mikroba. Mikroba itu ya seperti makhluk hidup. Jadi kalau terkena panas langsung, terpapar sinar matahari, itu dia akan mati. Mikroba tersebut itu sangat berperan penting untuk penyuburan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eco farming, lahan subur, petani makmur. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, saya akan mempresentasikan produk eco farming, yang mana produk ini adalah pupuk organik super aktif ya. Solusi cerdas bertani, yaitu lahan subur, petani makmur. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, memperhatikan keseimbangan agroekosistem. Agroekosistem itu adalah yaitu agronomi atau ilmu dan teknologi dalam rangka produksi dan memanfaatkan tumbuhan untuk bahan pangan, bakar, serat, dan aplikasi lingkungan. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, adapun komponen-komponen itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi komponen abiotik itu seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, kelembapan, arus, angin, derajat keasaman pH. Ya, pH yang biasanya kita ketahui yaitu tentang pH tanah ya. Kemudian iklim, selanjutnya topografi, unsur hara atau garam mineral, pupuk dan pestisida kimia. Nah, adapun komponen biotik itu meliputi mikroorganisme, biota tanah, biota air, musuh alami, refugia, agen hayati, hama, penyakit gulma, jenis tanaman, hewan, ternak, dan manusia. Nah, di sini kita ketahui ketika kita bercocok tanam atau berkebun, itu kita harus memiliki yang namanya tanah yang ideal. Jadi tanah yang ideal itu adalah sifat fisiknya. Itu bisa dilihat dari struktur dan tekstur tanahnya itu. Nah, kemudian sifat kimianya yaitu adalah kapasitas tukar kation atau KTK dan derajat keasaman atau pH. Sifat biologinya itu bisa dilihat dari bahan organik, bakteri positif sebagai dekomposer. Nah, itu bisa merestorasi kesuburan tanah. Nutrisi tanaman ideal, nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara, yaitu unsur hara makro primer, kita sebut NPK, unsur hara makro sekunder S, Ca, dan Mg. Adapun unsur hara mikro yaitu Cl, Mn, Fe, Cu, Zn, B, dan Mo, dan lain-lain. Nah, itu ketika nutrisi tanaman ideal itu terpenuhi, maka otomatis tanaman itu akan sehat dan berproduktif. Komponen lainnya yaitu air, kualitas dan kandungan mineral, udara yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen, iklim, cuaca, lingkungan tumbuh, dan lain-lain. Nah, kita harus bisa menyesuaikan supaya semuanya itu menjadi ramah lingkungan. Nah, problemnya yaitu tanah di Indonesia sudah sangat-sangatlah rusak ya. Diibaratkan orang sakit itu sakitnya sudah
terkena penyakit stroke. Ini disebabkan karena penggunaan pupuk dan pestisida anorganik berlebih menyebabkan banyak masalah, yaitu kerusakan pada tanah. Jadi kerusakan pada tanah itu ketika kering, tanah itu pecah-pecah. Nah, itu dikarenakan tidak ada pori-porinya. Nah, jadi kelamaan penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan itu berakibat fatal untuk tanah, karena di situ bahan-bahan organik itu telah hilang, telah rusak, jadi tidak ada pori-porinya. Nah, di situ mikroorganismenya sudah mati, jadi ya nggak ada kehidupan di tanahnya itu. Jadi tanahnya itu sudah rusak. Nah, di sini matinya organisme penyubur tanah. Ya, gangguan pada tanaman akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. Jadi tanaman itu terganggu karena kelebihan pupuk kimia. Nah, sedangkan efek dari pupuk kimia terhadap tanah akan menjadi tandus. Produk pertanian mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, karena kita sudah menggunakan bahan-bahan kimia, ya produk pupuk kimia secara berlebihan, itu akan mengandung residu. Yang mana residu tersebut itu menyebabkan penyakit degeneratif organ tubuh manusia. Nah, ini dampak paparan pestisida terhadap kesehatan manusia. Residu pestisida itu mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang. Dapat menyebabkan kanker dan cacat kelahiran, merusak atau mengganggu sistem saraf, endokrin, reproduksi, dan kekebalan. Pestisida merupakan endosrin. Nah, bisa dibaca ya, dampak negatif dari penggunaan pestisida. Nah, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, di situ sudah ada yang terkena. Nah, di situ ketika menggunakan pestisida ada yang meninggal. Ya, karena Indonesia itu orangnya hebat-hebat. Kenapa kok dikatakan hebat-hebat? Karena orang luar negeri itu, ketika menyemprotkan pestisida itu semuanya tertutup, kecuali mata. Nah, sedangkan di Indonesia, ya ini mohon maaf, nah itu tanpa ada pelindung, jadi ya udah posisi nggak ada pelindungnya gitu. Nah, ini akan terjadi sampai kapan gitu? Matinya musuh alami hama dan munculnya hama yang resisten. Next. Lalu solusinya bagaimana gitu? Solusinya yaitu dengan pupuk eco farming, pupuk organik super aktif, solusi cerdas untuk bertani. Adapun pemberian pupuk eco farming itu dari pengolahan lahan ya, dari H-5 kondisi macak-macak ya, teman-teman ya. Kemudian penyemprotan pada tanaman dengan pupuk bioaktivator eco farming. Jadi dari pengolahan lahan baru ke tanaman.
Nah, ini penggunaan pupuk eco farming, satu rumpun tumbuh anakan padi itu lebih banyak. Ya, karena di situ pertumbuhan vegetatifnya sangat-sangatlah bagus. Nah, ini bisa kita membedakan dengan yang menggunakan pupuk eco farming, itu waktu panen lebih cepat dan padinya berlimpah. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan pupuk eco farming, nah itu padinya belum panen. Nah, ini contoh testimoni pada tanaman padi. Nah, ini testimoni berikutnya. Ini testimoni eco farming pada sayur-sayuran. Alhamdulillah hasilnya mantap. Eco farming itu juga bisa ke tanaman jagung, cabai, dan lain sebagainya. Bahkan jamur di situ bisa menggunakan eco farming. Nah, ini panen perdana lahan uji coba pupuk eco farming. Adapun eco farming itu adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 17 tahun yang memiliki kelebihan antara lain, yaitu yang pertama, mengandung bakteri positif decomposer sebagai bioaktivator yang dapat mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga dapat merestorasi kesuburan tanah. Yang kedua, yang mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman menjadi sehat dan produktif dan memiliki imunitas yang baik. Sebagai alternatif pengembangan produksi pertanian sehat dan ramah lingkungan, dapat menekan penggunaan pupuk anorganik 50% bahkan 100%. Jadi bisa menekan biaya yang awalnya itu 100% menggunakan pupuk anorganik, nah itu bisa dikurangi 50 bahkan 100%. Adapun bentuknya itu briket padat sehingga praktis, efisien, dan efektif. Jadi tidak perlu membawa karung. Jadi eco farming itu bisa dikantongi karena ya pupuknya itu sangat-sangatlah kecil gitu. Nah, adapun legalitas eco farming itu sudah mendapatkan perizinan Kementerian RI. Bisa dibaca ya. Dari hasil analisa, C organiknya itu mengandung 51,06%. C atau N-nya itu mengandung 15,24. N-nya totalnya 3,35%. P2O5 totalnya 4,84%. K2O total 1,47%. Nah, kadar airnya itu 15,32%. Nah, adapun pH tanahnya itu yang luar biasa dari produk eco farming adalah bisa menormalkan 7,05. Nah, jadi ketika pH tanah itu rendah, itu bisa dinormalkan menjadi 7. Atau pH tanahnya terlalu tinggi, itu nanti bisa dinetralkan menjadi 7 gitu. Luar biasa eco farming. Nah, ini sudah SNI. Adapun manfaat eco farming pada tanah yaitu meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, mengembalikan kesuburan lahan yang disebut restorasi.
Adapun manfaat eco-farming pada tanaman yaitu memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, yaitu tahan serangan OPT, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen, meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, ini manfaatnya bagi petani itu bisa meringankan biaya produksi khususnya pupuk dan pestisida kimia. Menjadikan alternatif pemupukan berimbang. Menekan pemakaian pupuk kimia sintesis 75% bahkan 100%. Solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, eco-farming. Nah, penyebab kegagalan karena salah pengaplikasian eco-farming. Yang pertama adalah penggunaan biang fermentasi yang seharusnya untuk lahan tapi digunakan pada tanaman. Atau yang kedua, penggunaan tangki bekas pestisida kimia sintesis. Jadi harus ketika kita menggunakan tangki itu harus disterilkan dulu. Nah, adapun yang lebih baiknya lagi itu kita harus memiliki tangki yang khusus untuk pemupukan eco-farming. Nah, adapun prinsip pemupukan itu harus memenuhi 5T. Nah, tepat jenis. Di situ ada tanaman musiman, yaitu sekali panen atau berkali-kali panen. Tanaman tahunan, tanaman belum menghasilkan atau tanaman yang sudah menghasilkan. Adapun prinsip yang berikutnya yaitu tepat sasaran. Tanah dengan tujuan mudah diserap oleh akar serabut tanaman. Tanaman dengan tujuan dapat langsung dimakan lewat mulut daun stomata. Yang ketiga, tepat cara. Siramkan ke tanah langsung sebelum tanam. Jadi kalau sebelum tanam itu harus disiramkan ke tanah dahulu. Atau bisa juga disemprotkan ke daun tanaman sesuai jadwal aplikasi. Yang keempat adalah tepat waktu. Jadwal aplikasi, siklus hidup tanaman atau siklus panen tanaman. Waktu semprot untuk lahan itu bebas. Yang penting jangan sampai ketika kita semprot ke lahan itu ketika terik matahari itu tidak boleh. Karena apa? Karena di situ terdapat mikroba. Mikroba itu ya seperti makhluk hidup. Jadi kalau terkena panas langsung, terpapar sinar matahari, itu dia akan mati. Nah, sedangkan mikroba tersebut itu sangat berperan penting untuk penyuburan lahan. Nah, sedangkan untuk tanaman itu bisa diaplikasikan dari mulai jam 7 sampai jam 10. Karena apa? Karena dari jam 7 sampai jam 10 itu stomatanya masih terbuka. Nah, dengan adanya mulut daun atau stomata itu terbuka, maka akan langsung masuk ke tanaman. Jadi nutrisinya eco-farming itu langsung diserap oleh tanaman. Ya, kemudian tepat formulasi. Nah, berdasarkan jenis dan luas tanaman, itu harus dilihat dari dosisnya. Kemudian berdasarkan volume tangki semprot atau konsentrasi. Itu nanti bisa dipelajari. Nanti di situ ada videonya, bisa dibuka di YouTube-nya. Nah,
Adapun cara aplikasi eco farming yang benar adalah yaitu yang pertama pembiangan, yang kedua pengenceran, dan yang ketiga penyemprotan. Biang adalah eco farming, kita masukkan ke pelarut, nah kemudian akan menjadi biang. Adapun jenis-jenis pelarut eco farming yang direkomendasikan itu adalah urin kelinci atau urin kambing. Bisa juga air tetes tebu. Nah, air tetes tebu ini fungsinya untuk sumber nutrisi bagi mikroorganisme, meningkatkan efektivitas pemupukan. Nah, jadi air tetes tebu ini khusus untuk lahan ya. Jadi jangan sampai untuk tanaman. Nah, yang ketiga air kelapa muda. Air kelapa muda itu mengandung unsur hara, ZPT dan mineral, meningkatkan efektivitas pemupukan. Air kelapa ini bisa dijadikan pembuatan fermentasi eco farming. Karena di situ sudah mengandung banyak sekali unsur hara, ZPT dan mineral. Dan ada di situ mengandung yang lebih bagusnya lagi adalah glukosa. Nah, yang mana glukosa itu bisa menjadi makanan mikroba tersebut. Jadi ketika difermentasi maka otomatis mikroba itu berkembang. Nah, sudah ada makanannya. Jadi bisa berkembang terus gitu. Yang keempat adalah air hujan. Air hujan ini adalah mineral alami, mampu menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. Kaya nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat, asam amino, dan protein. Yang kelima adalah air biasa atau air sumur, air mata air. Nah, dengan ketentuan tidak tercampur dengan zat kimia berbahaya. Nah, adapun pembuatan biang khusus untuk tanaman itu ya sebaiknya menggunakan air biasa pelarutnya ya. Nah, di sini contoh pembuatan biang eco farming untuk lahan atau tanah padi. Nah, ini waktu pengolahan lahan ya. Jadi H-5 hari sebelum tanam itu menggunakan 6 tub eco farming. Nah, ini dengan luasan 1 hektar. Kemudian bisa 1 liter pelarut. Nah, kemudian dijadikan biang. Nah, yang mana di situ ada instalasinya. Nah, di situ ada selangnya. Kita sambungkan. Yang penting itu selangnya posisinya antara selang satu ke botol satunya itu yang larutan eco farming itu posisinya tertutup rapat. Nah, yang satunya itu juga tertutup rapat. Yang air. Nah, itu yang satunya itu diisi air. Nah, supaya tujuannya tidak ada gas. Nah, ini boleh seperti ini atau ada yang 24 jam kita buka tutupnya, jadi tanpa instalasi juga bisa. Nah, itu untuk tanah. Adapun contoh pembuatan biang eco farming untuk tanaman padi H+14, 1 tub eco farming, 1 liter pelarut. Nah, pelarutnya ini menggunakan air biasa atau air kelapa. Adapun penggunaannya itu cukup biang eco farming yang fresh, yaitu 15 menit saja. 15 menit langsung disemprotkan. Nah, itu maksimal pembuatan biang itu 1 jam. Kalau lebih 1 jam itu mikrobanya terlalu banyak. Kalau tidak kuat, maka otomatis tanaman kita akan menguning.
karena di situ terjadi klorosis pada daun. Jadi kalau misalnya kita menggunakan itu bisa 1/4 box dulu pembuatan biang 15 menit. Nah, lalu kita semprotkan. Nah, otomatis kan itu kita nyemprot 1/4. Itu nanti ketika udah habis itu nggak ada 1 jam. Jadi kita langsung buat lagi gitu. Buat lagi 15 menit kemudian baru diaplikasikan. Begitu seterusnya. Nah, ini berlaku untuk semua jenis tanaman. Ketika kita menyemprotkan pada tanaman, itu jangan sampai lebih dari 1 jam. Apalagi 1 hari gitu. Air kelapa yang masih berada di dalam daging buah kelapa adalah air yang paling tersteril di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air kelapa kaya akan kalium hingga 17%. Selain kaya mineral, air kelapa juga mengandung gula antara 1,7 sampai 2,6% dan protein 0,07 hingga 0,55%. Mineral lainnya antara lain natrium, kalsium, magnesium, ferrum, cuprum, fosfor, dan sulfur. Di samping kaya mineral, air kelapa juga mengandung berbagai macam vitamin seperti asam sitrat, asam nikotinat, asam pantotenal, asam folat, niacin, riboflavin, dan tiamin. Terdapat pula 2 hormon alami yaitu auksin dan sitokinin. Sebagai pendukung pembelahan sel embrio kelapa, kandungan mineral itu merupakan hormon-hormon pertumbuhan yang sangat dibutuhkan tanaman. Caranya, penggunaan air kelapa sebagai pelarut biang ekofarming, sebagai pupuk tanaman dan ZPT mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembungaan tanaman apapun. Nah, ini kenapa kok kita disuruh menggunakan pelarut air kelapa itu ya? Ini jawabannya ya teman-temannya. Banyak manfaatnya. Adapun cara aplikasi, dosis untuk lahan itu 4 sampai dengan 6 tub ekofarming plus 1 liter pelarut. Boleh dengan air bersih atau lebih baik jika menggunakan air perasan tebu atau air kelapa. Karena apa? Karena air perasan tebu atau air kelapa itu mengandung glukosa. Yang mana glukosa tersebut adalah makanan untuk mikroba ekofarming. Nah, adapun fermentasi itu 3 hari 3 malam sampai 7 hari 7 malam untuk fermentasinya. Adapun tanaman 1 tub plus 1 liter pelarut boleh dengan air bersih atau lebih baik jika menggunakan air kelapa. Kemudian kocok sampai homogen, diamkan 15 menit, kemudian langsung diencerkan dan aplikasikan. Nah, adapun tabel panduan aplikasi itu berdasarkan jenis tanaman. Nah, ini berdasarkan perhitungan 1 hektarnya ya. Yang nomor pertama itu padi. Padi itu ada -5. -5 itu maksudnya hari sebelum tanam. Dosisnya besar ya teman-teman ya. Di situ dosisnya 6 tube. Kenapa kok dosisnya sangat besar? Karena di situ tanah kita itu ya tadi dari awal itu karena sudah rusak.
Nah, jadi harus membutuhkan dosis yang paling tinggi untuk pembenahan lahan dan supaya nutrisi yang nantinya akan diserap oleh tanaman itu sudah tersedia di tanah tersebut. Nah, kemudian di situ ada 14. 14 itu maksudnya 14 hari tanam. Itu satu tube. Di situ ada selanjutnya 28 hari tanam, satu tube untuk 1 hektar. Itu langsung habis, disemprotkan langsung habis ya. Kemudian 42 hari tanam, satu tube disemprotkan sampai habis lagi. Nah, selanjutnya 56 hari disemprotkan satu tube eco farming tanpa fermentasi. Jadi dalam 1 hektar itu membutuhkan 10 tube. Nah, di situ seperti kedelai, kacang, dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari kolom berikutnya ya. Jadi yang seperti tadi min 5 itu ya sebelum tanam. Kalau untuk kacang hijau, kacang merah itu 4 tube. Nah, jadi dari tanggalnya itu berbeda-beda ya. Jenis tanaman dengan hari tanam waktu aplikasi eco farming itu sudah berbeda. Bisa dilihat dari nanti di tabel panduan aplikasi ini. Nah, adapun tabel panduan aplikasi ini sudah ada di dalam kemasan eco farming. Jadi lebih memudahkan kita. Jadi kita mau tanam apa, kita harus lihat dulu dosisnya itu habis berapa gitu ya. Supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, ini rumus perbandingan untuk lahan sempit. Jadi eco farming itu tidak harus dibuat biang seluruhnya. Jadi bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan lahan ya teman-teman ya. Nah, di situ lahan atau tanah 1 hektar 10.000 meter persegi. Eco farming 1 tub atau 30 gram pelarutnya 1000 mili. Setengah hektar atau 5.000 meter persegi ya luasan tanah itu bisa menggunakan setengah tub atau 15 gram. Adapun pelarutnya itu 500 mili. Nah, ini 1/4 hektar yaitu dengan luasan 2.500 meter persegi. Nah, ini cukup 1/4 tub atau 7,5 gram dengan pelarutnya 250 mili. Nah, ini perhatian. Warning. Tangki semprot harus steril. Maksudnya itu aman dari sisa pestisida, herbisida, dan insektisida kimia. Sebaiknya pisahkan penggunaan tangki pestisida, herbisida, dan insektisida kimia. Namun, jika mau tetap menggunakan tangki yang sama, sebaiknya dibersihkan dengan air tanah dan kemudian dibilas dengan air panas untuk mensterilkan tangki. Yang kedua, aplikasi eco farming itu tidak boleh dicampur dengan pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik itu ya misalnya pupuk kimia ya, teman-teman ya. Di situ ada pupuk NPK, ada urea, mutiara, dan lain sebagainya. Itu termasuk golongan pupuk anorganik dalam satu tempat atau waktu. Jadi aplikasi eco farming itu tidak boleh dicampur waktu aplikasinya itu dengan pupuk anorganik. Ya.
Yang ketiga, jika menggunakan pestisida, herbisida, dan insektisida kimia sintesis, berikan selang waktu minimal 7 hari sebelum atau sesudah aplikasi eco-farming. Nah, adapun harganya itu sangat-sangat terjangkau ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau belanja produk, pertama itu senilai 2,1 juta, itu mendapatkan 12 tub. Nah, senilai 3 juta. Jadi di awal itu kita sudah untung 900.000. Nah, ketika kita melakukan belanja ulang, cukup dengan uang senilai 1.500.000 itu mendapatkan 12 tub. Jadi keuntungan 100%. Nah, di situ harga eceran itu 250.000 per tubnya. Adapun harga mitra itu 125.000 per tub, lebih murah lagi ya. Demikian sekilas tentang pupuk organik eco-farming. Semoga bermanfaat. Salam eco-farming, lahan subur, petani makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.